Kameramen udah siap ya? Kita hari ini mau ke itu kan, ke teman kita yuk. Yang santri itu ya. Kita mau cari informasi, katanya ada laporan apa gitu yang nggak baik sih kabarnya. Kameramen, sepertinya ada orang menuju ke sini tuh. Ada apa, Bu? Bu, tolong saya. Kenapa? Orang saya diobrak-abrik. Astagfirullah. Ayo, kita ada ke dalam yuk. Masuk yuk. Kameramen, ntar kita tahan dulu ya. Masuk. Ini kenapa ini? Ya Allah ya Robi. Ini Mbak dari mana ini? Saya dari warung depan. Oh, depan yang mana? Yang di ujung sana itu? Iya. Yang deket apa kali? Astagfirullah. Kenapa Mbak kok sampai nangis? Saya diobrak-abrik sama preman. Allah Akbar, kameramen. Saya dinodai. Mbak hampir dinodai. Kapan kejadian? Semalam. Astagfirullahaladzim. Terus premannya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Berapa orang? Ada 5 orang. Astagfirullahaladzim. Kameramen, ini gimana ini? Ini Mbak ini. Sebentar kameramen. Bentar. Aduh, ya Allah, saya kaget ini. Mbak ini punya warung kopi atau warung apa? Warung kopi lengkap. Jadi semalam preman-preman itu datang ngobrak-abrik, sampai mau nodain Mbak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa atuh Mbaknya sih bohai? Astagfirullahaladzim. Gimana nih kameramen? Ini korban preman juga ini. Katanya warungnya diobrak-abrik sampai ngelecehin begitu. Ini nggak bagus ini kameramen. Bukan warung ini, soalnya jadi Mbak ini janda punya warung. Astagfirullahaladzim, janda nih kameramen. Ya Allah. Ini ada orang juga nih yang ini. Itu ada orang juga tadi yang teriak-teriak, nyeret-nyeret. Kaget juga ya. Sian. Nah, jadi gini Mbak, itu kan preman itu kenapa sampai datang ngobrak-abrik? Emang sebelumnya Mbak bikin perjanjian atau gimana? Dia minta jatah preman biasa. Oh, dia minta jatah preman. Terus nggak dikasih sama saya. Biasa Mbak ngasih. Biasa Mbak ngasih ke preman itu berapa? Sehari? Sehari bisa 200-300. Astagfirullahaladzim. Terus penghasilan Mbak dari warung itu berapa? Minim. Berapa sehari itu? Astagfirullahaladzim. Mbak penghasilan 100.000 tapi dipinta sama preman itu sekitar 200-300.000. Kurang ajar itu preman ya, 5 orang. Nggak nyebutin siapa-siapanya itu orangnya. Enggak. Ya Allah Mbak ini punya warung ya, cantik-cantik punya warung kopi, Mbak ya kerja di kantoran kayak gitu Mbak, jangan jualan kopi. Emang rawan preman saat ini Mbak. Itu 5 orang ya. Terus Mbak nggak ngelawan, nggak ada yang ngebantuin di daerah situ. Sepi, karena deket sungai sih ya. Terus sungai itu kan biasanya suka banyak yang mancing-mancing tuh, mancing ikan. Itu jadi Mbak buka warung itu untuk para pemancing ikan, nyediain. Terus pada saat preman datang itu yang orang-orang mancing banyak nggak? Lagi sepi. Oh, jadi pada saat sepi. Oh, berarti kameramen, berarti itu preman kayaknya mah mantau tempat dulu. Jadi mereka ini mengincar warung Mbak ini. Jadi nunggu sepi. Mungkin kalau hari libur hari apa kemarin ya? Semalam. Oh, mungkin karena malam. Biasa kan kalau yang mancing itu sore atau pagi ya. Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih kameramen? Ini nanti kita harus datangi ini tempatnya, warungnya. Tapi Mbak belum sempat kasih ya karena warung Mbak itu sepi. Iya. Oh gitu. Ya Allah. Tapi Mbak nggak sempat kan dinodai enggak? Cuma hampir aja ya. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar ini. Kita nanti hubungi teman kita kameramen karena ini udah ada korban nih, seorang perempuan, dia sampai mau dinodai padahal mungkin dia ini cari nafkah buat keluarganya. Tapi preman itu sangat brutal ya, sampai dia ngacak-ngacak warung karena Mbak ini nggak bisa ngasih jatah yang mereka minta. Jadi Mbak gimana ini? Ini kan Mbak tahu ke rumah saya ini dari siapa? Dari orang. Karena si ibunya bisa membantu saya. Oh gitu. Oh, ya udah nanti insya Allah saya sama kameramen sama teman saya
saya bantu Mbak ya. Itu apa? Selain kopi apa aja yang Mbak jual? Iya, makan makanan ringan. Makanan ringan. Oh gitu, kayak mirbus gitu. Iya. Tapi biasanya rame ya gitu ya. Biasa rame pembeli, Rame pengunjung. Oh, tapi kok bisa sampai itu ya? Tadinya Mbak emang nggak tahu mereka itu preman. Nggak tahu. Dikira pengunjung aja Iya. gitu yang mau beli. Iya. Kan Ternyata- lumayan, kalau ada yang beli kan kayaknya senang. Tiba-tiba dia minta jatah preman sama saya, terus dia mau hampir ngadain saya. Astagfirullah, dia mau ngelecehin. Iya. Astagfirullahaladzim, gimana nih kameramen? Ya, tentunya nanti ya. Ibunya. Kita harus cari tahu. Kita datangi tempatnya, mudah-mudahan masih ada. Jadi dia ini sampai sekarang dari malam masih di warung Mbak. Terus Mbak ini bisa kabur ke sini? Karena saya mindik-mindik. Oh, jadi ngedap-ngedap sampai bisa kabur. Iya. Tadinya dijagain sama itu preman. 5 orang. Hah? Masih beruntung. Karena itu preman ini, apalagi malam loh, dia sendiri. Oh, jadi Mbak udah nggak ada suami juga ya, bingung juga sih ya, nggak ada yang ngebantu. Apalagi kan si Mbak ini dagang di area yang kasarnya tempatnya tempat sepi ya, tempat pemancingan yang biasa itu kan identik dengan laki-laki ya. Jadi mungkin dia pikir bakal ada dapat bantuan, ternyata pada saat itu sepi malam soalnya ya. Oh gitu. Jadi ya udah gini aja Mbak, insya Allah saya Ratu Cakra berserta rekan-rekan saya, insya Allah nanti datangi tempat Mbak ya. Nanti Mbak juga jangan jangan putus komunikasi, karena saya juga kan nggak tahu nih tempat Mbak jualan di mana ya. Iya. Emang Mbak punya warung berapa tempat? Ada 2 2 tempat. Yang satu lagi dijagain siapa? sama adik saya. Sama adek. Oh, jadi Mbak punya 2 cabang. Iya. Sama warung yang sama. Yang satu lagi di mana? Satu lagi di daerah Wetan. Daerah Wetan. Apa Mbak jangan-jangan Mbak ini yang waktu itu pernah buka warung di sekitaran danau ya? Mbak punya warung nggak di daerah danau? Iya, Di itu. dekat danau. Oh, itu punya Mbak ya? Iya. Oh iya, itu pernah saya dapat kabar. Tapi belum saya sempat kunjungi. Dapat informasi dari teman saya kalau ada preman yang datang ke warung kopi yang dekat danau, yang dekat danau. Tapi itu aman karena yang punya warung katanya lancar ngasih jatah. Nah, belum saya datangi, belum saya klarifikasi soal itu karena si orangnya ini selalu ngasih jatah, tapi saya merasa itu tidak bagus karena sama aja itu kan memeras dan menguras pendapatan orang. Sedangkan kan jualan begitu kan nggak besar ya keuntungannya ya Mbak ya. Benar, Sir. Oh, jadi Mbak punya cabang area danau. Iya. Itu Enggak saya kasih semalam tuh karena kita kan sepi. Karena lagi sepi. Ya kita mau ngasih ke gimana kan? Heeh. Yang buat kehidupan saya aja sama adik saya aja kurang kan. Iya. Mereka tadi kenapa saya harus ngasih? Nggak, harusnya Mbak biar nggak dilecehin Mbak kalau dagang itu pakai hijab, baju yang rapi gitu Mbak. Jangan kayak begini, emang mengundang. Jangankan preman, santri saya aja, kamera saya ini santri bisa meleleh lihat Mbak gitu loh Mbak. Aduh, emang sayang banget sih ya. Cantik-cantik jualan kopi ya kameramen ya. Kameramen jangan ini ya. Hati-hati jaga karena kameramen kan ini seorang santri. Terus jaga mata. Saya juga mau mengarahkan ini ke ke Mbak ini supaya, karena kan ini Mbak nih baru mungkin ya Mbak baru nih ngalamin seperti ini ya, Baru. Mbak didatangin preman, diobrak-abrik ya kan, maksudnya dapat kekerasan seperti ini. Kalau jatah biasa jatah lancar, pada saat nggak lancar Mbak dapat kekerasan bahkan pelecehan. Iya. Nah itulah faktornya sampai preman ini berbuat demikian. Jadi dia udah gelap mata ngeliat Mbak ini seksi, pakaiannya seksi. Jadi ya itu nggak dapat uang ya barangkali dapat Mbaknya gitu. Jadi gini aja Mbak, biar Mbak terhindar dari gangguan preman-preman terutama yang berniat ngelecehin, Mbak kalau bisa nanti Mbak coba ganti ya penampilan, Mbak robah penampilan jadi lebih rapi lagi pakai hijab gitu. Itu pun kalau misalkan Mbak siap ya, kalau Mbak belum siap karena kan Mbak ini mungkin ngerasa single parent ya, Mbak punya anak katanya ya. Mbak tadi bilang kan punya anak. Berapa punya anaknya? Saya punya anak 1. Oh, dikira saya Mbak punya anak 5. Maaf ya Mbak ya, bercanda saya biar enggak kaku kameramen ya, karena ini kayaknya Mbak ini panik sekali, tiba-tiba datang ngegabruk, kalau bahasa sini tuh ngegabruk gitu kameramen.
panik, saya kaget, kirain Mbak ini habis keseleo di situ, apa di depan, ternyata habis kena apa pelecehan. Ya insya Allah Mbak, ini kita serius lagi ya Mbak ya, insya Allah saya beserta rekan-rekan saya, ada para santri juga yang lain nanti bantu apa Mbak ya, supaya preman-preman itu nggak datang lagi. Saya juga pengen tahu nih siapa aja orangnya ya Mbak ya. Tapi usahakan Mbak nanti coba rubah penampilan supaya Mbak bisa terhindar dari orang-orang seperti itu ya. Minimal Mbak kalau nggak pakai hijab ya pakai baju yang rapi gitu ya. Jadi itu sangat mudah sekali. Jangan-jangan ini preman ini bukan hanya mengincar uang jatah ya kameramen ya. Dia juga mengincar Mbak. Mungkin dia ini tujuannya ingin mendekati Mbak, cuman Mbaknya jual mahal gitu mungkin. Tapi kan ya memang itu kan prinsip masing-masing ya. Ada orang yang memang penampilannya apa urakan, tapi dia punya prinsip atau punya pendirian. Ada juga yang memang dia sengaja ingin menjajakan dirinya, berdalih berjualan kopi atau yang lain. Tapi saya himbau lagi ke Mbak, kalau misalkan memang Mbak mampu untuk melawan, Mbak lawan. Tapi kalau sekiranya Mbak tidak mampu, Mbak bisa cari pertolongan, teriak ya atau apa. Nanti di situ juga saya mau kasih minyak wangi ke Mbak. Iya, ada minyak wangi yang dari Ratu Cakra itu biasa untuk buka aura dan bisa membantu Mbak juga. Iya, itu minyak wangi itu bisa Mbak gunakan kalau misalkan ada yang macam-macam, semprotkan aja ke matanya. Itu susah soalnya, susah hilangnya rasa perihnya. Insya Allah nanti saya bantu, saya ada minyak wangi punya saya sendiri ya, saya bisa kasih ke Mbak. Takutnya untuk jaga-jaga aja, nanti di mana ada preman yang datang ke warung Mbak gunakan aja. Itu minyak wangi itu manfaatnya juga alhamdulillah ada untuk buka aura Mbak, tapi aura positif ya, bukan untuk mau menggoda-goda yang lain. Aura positif supaya tempat jualan Mbak ini nyaman, kelihatannya ini bercahaya, tapi bukan untuk ke hal negatif, insya Allah ya. Kalau misalkan ada preman yang datang yang melihat jahat, gampang aja bisa pakai minyak wangi itu, semprotkan ke matanya kalau perlu. Dijamin itu. Dijamin insya Allah ke matanya. Ya siapa sih yang kuat sama apa kandungan dari minyak wangi ya? Kena mata itu aja, nggak usah Mbak pakai kekerasan atau apa. Kalau misalkan memang tidak ada orang yang di sekitaran situ yang membantu, gitu ya Mbak ya, paham ya Mbak ya. Ya udah Mbak tenang aja, Mbak kalau mau buka aja. Tapi berhubung sekarang preman itu kan masih ada. Gini aja Mbak, kali itu kan preman masih ada di sana, 5 orang lagi nih. Kita juga nggak mungkin sekarang lagu sana, karena kan kita ini cuma 2 orang ya. 2 orang, kita nunggu rekan kita yang lain ya, supaya kita bisa sama-sama ya memberantas. Karena kan ya alhamdulillahnya teman saya juga ini punya bukan ilmu ya, sejenis kemampuan ya kameramen ya, punya kemampuan bisa melemahkan atau meluluhkan itu preman-preman. Saya pun di sini dibantu sama teman saya. Insya Allah saya bisa, kalau memang itu preman masih ada di warung Mbak, insya Allah saya bisa bantu. Mudah-mudahan masih ada dan kita bisa berantas sama-sama ya. Kita harus berantas semua itu ya, apalagi 5 orang. Takutnya pada saat kita lengah, Mbak pun berjualan lagi nggak tenang di situ. Ya Mbak ya. Gini aja, Mbak jangan dulu balik ke warung. Mbak istirahat dulu tempat saudara atau tempat mana, nanti saya nunggu rekan saya nanti ke tempat Mbak. Nanti Mbak calling saya aja ya. Mbak sabar aja dulu ya. Ya udah. Alhamdulillah kameramen. Sempat kaget juga ya. Oke, kita sapa dulu para sahabat ya. Para sahabatnya Ratu Cakra Official. Ini saya juga mau menjelaskan ya bahwa tadi itu seorang Mbak ternyata dia ini salah satu dari korban para preman-preman yang sadis. Selain dia ini meminta jatah atau memalak, minta setoran, ternyata dia ini berani untuk melecehkan, apalagi pedagang itu perempuan. Jadi bukan hanya dia ini berbuat kekerasan. Kalau mungkin pedagangannya ini laki-laki ya, yang tidak mau kasih, dia bisa berbuat kasar ya. Tapi karena ini perempuan dan perempuan ini nggak punya suami, dia berjualan sendiri,
di lingkungan yang tempatnya sepi. Nah, dia ini menjadi sasaran pelecehan para preman yang nggak bertanggung jawab. Oke, buat para sahabat, saya Ratu Cakra, terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat karena sudah mengikuti channelnya Ratu Cakra Official yang selama ini masih setia ya kepada Ratu Cakra, dan insya Allah saya akan membantu si mbaknya untuk memberantas preman-preman yang saat ini sedang mengincar mbak ini ya. Iya. Jadi insya Allah saya juga menunggu rekan saya mau mendatangi tempatnya si mbak yang tadi, karena sepertinya itu udah fatal sekali. Si mbak yang tadi udah benar-benar ketakutan, dia sampai mungkin nggak bakal jualan lagi, tapi nggak masalah. Oke, untuk para sahabat, saya mohon doanya kepada para sahabat dimanapun berada, semoga saya tetap istiqomah untuk menjalankan semua amanah dan tugas mulia ini. Dan saya tidak henti-hentinya meminta doa kepada para sahabat di sana untuk selalu memberikan support untuk Ratu Cakra di channelnya Ratu Cakra Official. Mungkin saat ini saya mau pamit dulu ke para sahabat karena saya juga mempersiapkan untuk melanjutkan perjalanan saya bersama rekan-rekan saya, terutama ke tempat mbak yang tadi sudah menjadi korban. Terima kasih para sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.